Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab yang kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Syukur kepada Allah, sholawat serta salam tetap selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga barokah kedua orang tua kita masing-masing, barokah guru-guru kita, barokah Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, barokah dan karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, serta syafaatnya baginda Nabi senantiasa Allah limpah curahkan buat kita semuanya. Amin ya robbal. Dan sebab barokah itu semoga istiqomah kita dijaga oleh Allah, cinta kita dilanggengkan oleh Allah, dan keyakinan kita ditambah dan ditambah oleh saudaraku jamaah Dzikir Manaqib Al-Baghdadi rahimakumullah. Dari awal hingga akhir kita sudah mendengarkan apa-apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita, yang mana penyampaian-penyampaian beliau adalah bekal untuk kita menjalani kehidupan ini. Karena kehidupan ini ada dua, kehidupan dunia juga kehidupan akhirat. Tadi guru-guru kita menyampaikan bagaimana membina hubungan hidup di dunia sebagai bekal untuk menjalani kehidupan akhirat. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sekarang sedang kita jalani, yaitu bagaimana berhadapan dengan kedua orang tua, betul? Berakhlak kepada kedua orang tua, berbakti kepada orang tua. Lalu kita punya saudara, kita punya tetangga, kita punya guru, dan itu pun harus dibina dengan baik karena kita sedang hidup di atas dunia. Namun jangan pernah mengabaikan kehidupan kelak yang akan datang kepada kita, yaitu kehidupan akhirat, yang mana kehidupan itu adalah abad dan abada, kekal abadi selama-lamanya. Ini mau tidak mau pasti akan kita temui. Tadi juga sudah disampaikan bagaimana caranya, bagaimana kiat-kiatnya agar kita bisa membawa bekal, membawa persiapan untuk hidup di akhirat yang nanti akan kita jumpai. Tidak ada yang bisa menolak untuk sampai kepada kehidupan akhirat. Tidak ada doa yang bisa menangkal untuk dia tidak sampai kepada kehidupan akhirat. Betul apa enggak? Pasti dia akan sampai kepada kehidupan itu. Bekal yang paling baik, bekal yang paling bagus adalah satu, yaitu Allah. Tidak ubahnya kalian ingin hidup ke dunia ini. Apakah kalian tahu kalian akan hidup ke dunia ini? Maka tentu jawabannya tidak. Benar apa enggak? Tidak ada satu orang pun yang tahu bahwasanya kamu akan hidup di dunia ini.
Kamu akan diberi nama ini dan kamu akan membawa takdir yang Allah berikan, kamu tidak ada yang tahu. Kalau kamu tidak tahu bagaimana kamu akan membawa persiapan-persiapan untuk hidup di dunia, maka kamu tidak punya persiapan apa-apa. Betul apa enggak? Kalau jamaah tahu akan hidup di dunia, maka saya yakin jamaah persiapan akan disiapkan. Yang paling pertama, sertifikat tanah, biar punya rumah tinggal. Bener gak Pak? Yang kedua, kontak mobil, biar kemana-mana tidak kehujanan. Karena kalian tidak akan pernah tahu kapan kalian akan dilahirkan, kapan kalian akan dihidupkan, dan ada di mana kalian akan hidup. Dan Anda akan menyandang bin siapa, pekerjaannya nanti apa, istrinya siapa, suaminya siapa, nanti akan memiliki anak berapa. Jawabannya kalian tidak pernah tahu apapun. Betul. Maka kalian tidak ada persiapan apapun, dan kalian tidak dibekali apapun oleh Allah selain satu bekalmu, la haula wala quwata. Tidak ada daya dan upaya untuk kamu menjalani kehidupan di dunia ini. Kamu dihidupkan oleh Allah di dunia ini dengan ketidakberdayaan. Kenapa Allah hidupkan saya dan jamaah ke dunia ini dengan ketidakberdayaan? Agar kalian menyiapkan bekal. Kalau kalian sudah punya bekal, kalian punya kekuatan, kalian punya harta, kalian punya keilmuan, saya yakin kalian tidak akan butuh dengan Tuhan. Betul? Tapi karena ketidakberdayaan itulah kalian lalu mencari kemana saya harus bersandar, kemana saya harus meminta, kemana saya butuh pertolongan. Jawabannya hanya satu, lari datang kepada Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul. Begitu pula sama dengan kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan akhirat. Jika kalian datang ke dalam kehidupan akhirat dengan berbangga membawa perbekalan-perbekalan, saya yakin kamu tidak akan menunduk kepada Tuhan. Kamu akan bangga dengan bekal ibadahmu, kamu bangga dengan bekal sedekahmu, kamu bangga dengan bekal amaliyahmu. Sementara itu semua tidak akan pernah mampu menyelamatkanmu untuk selamat di hadapan. Betul? Tapi kalau kamu datang dengan ketidakberdayaan, hanya satu yang kamu bawa, kekuatan, rahmat, kasih sayangnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukankah pernah saya mengatakan kepada kalian, ada seseorang yang ibadah selama ratusan tahun, tidak pernah maksiat, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat salah, kehidupan sehari-harinya hanya ibadah, tirakat, menahan hawa nafsunya. Namun setelah dia mati menghadap kepada Allah, apa katanya Allah? Ya malaikatku, masukkan hambaku ini ke dalam sorgaku lantaran rahmatku. Lalu si hamba ini protes. Kenapa dia protes? Renungkan baik-baik dalam hikayat ini, renungkan baik-baik dalam cerita ini. Kenapa si hamba ini protes? Karena dia mati bawa bekal. Betul. Karena dia mati punya persiapan, merasa punya kekuatan. Ya Allah, kenapa saya dimasukkan ke sorga? Lantaran rahmatmu, bukan lantaran ibadah-ibadahku. Aku sholat 500 tahun, aku ibadah 500 tahun, aku menjaga hawa nafsu 500 tahun. Baik malaikat, katanya Allah, hijab, hisab, timbang amal ibadahnya itu.
dengan nikmatku yang aku berikan kepadanya, yaitu nikmat sebelah mata saja, jangan dua-duanya. Hidungnya jangan dihitung dulu, apalagi yang hidungnya bolongan rada gede, bab ngirup napasnya rada banyakan ini, boros ini ya. Kayak semprong kapal. Betul? Jangan kamu hisab dulu yang lain-lainnya. Tangannya jangan dihisab dulu, kakinya jangan dihisab dulu, lidahnya jangan dihisab dulu, bibirnya jangan dihisab dulu. Karena bibir juga bagian nikmat yang sangat penting dari. Telinganya jangan dihisab dulu, karena telinga juga penting di dalam hidup ini. Seganteng apapun kalau telinganya rata, kurang enak dilihat oleh mata. Betul apa enggak? Kurang enak. Caplang juga kayak gajah kagak enak juga. Kalau minyak kayak putih ada yang merek caplang ya. Kalau lanang merek caplang kurang pantas. Setuju? Lalu ditimbang, dihisab oleh malaikat. Ternyata amal ibadah 500 tahun. Sekarang saya mau tanya, ada nggak jamaah yang hadir udah ibadah 500 tahun? 2 tahun setengah aja udah ngapa-ngapan. Betul nggak gitu? Ada nggak jamaah yang menjaga syahwatnya selama 500 tahun? Boro-boro seminggu aja kagak kejaga, pala nut-nutan. Betul apa nggak gitu? Syahwat itu jaganya susah. Makanya Sayyidina Ali karamallahu wajah seumur hidup tuh gak pernah lihat kemaluannya. Sayyidina Ali gak pernah lihat kemaluannya seumur hidup. Kalau jamaah kan dipale-pale mulu. Betul gak gitu? Pagi-pagi dipale-pale ya. Nanging kum. Betul nggak? Ini hebatnya Sayyidina Ali. Artinya apa? Apa Ali nggak pernah lihat gini? Ya nggak gitu juga lah. Betul nggak? Ini bahasa yang penuh dengan makna. Ya, ada maknanya ya. Nggak pernah lihat gini gitu, ada maknanya. Artinya nggak pernah mikirin soal ini. Nggak dipusingin gara-gara ini. Paham nggak lo? Gak terganggu ibadahnya gara-gara ini. Apa tuh ini? Pikirin sendiri dah. Hah? Gak pecah persaudaraan gara-gara loh, ini Ali hadirin, menantunya baginda Nabi, sosok pemuda yang sangat berani, sosok pemuda yang rela mengorbankan nyawanya demi keselamatan baginda Nabi. Sayyidina Ali tuh nggak pernah ngeliat ini, nggak pernah mikirin ini, nggak pusing gara-gara ini. Lu ngapa bengong gara-gara ini? Hah? Istiqomah terganggu gara-gara? Nah, perjuangan terganggu gara-gara? Berantem tiap hari gara-gara? Tiap hari yang lu pikirin cuman betul lah gitu. Nah ya coba, ini dipikirin terus. Ali tuh nggak pernah lihat itu. Saya lanjut nih yang tadi ya, gara-gara ini sih jadinya lebar gitu. Betul nggak gitu? Ini nggak dijaga, sadar sodor kemana wae. Aduh, akhirnya kan pusing sendiri gara-gara itu dah. Lanjut, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Jadi kita kembali kepada kehidupan dunia ini. Saya yakin gak ada yang punya persiapan kok mau lahir ke sini, emang tahu. Situ tahu kapan mati? Hah? Hari apa matinya?
Nggak tahu. Tapi di sini bukan berarti jamaah jangan bawa bekal, harus bawa bekal yang paling utama. Apa bekalnya? Tuhan kita, yaitu bekalmu adalah Allah, keselamatanmu adalah Allah, kebahagiaan akhiratmu adalah Allah, bukan yang selain Allah. Betul? Jalankan kewajiban-kewajibanmu, tapi tidak cukup untuk menjadi bekalmu. Jalankan perintah Tuhanmu, tapi tidak cukup menjadi bekalmu. Karena sudah ada riwayat lebih dahulu sebelum kamu dan saya membawa perbekalan selama 500 tahun perbekalan. Punya kamu tirakat 500 tahun? Hah? Punya kamu ibadah 500 tahun? Saya mau tanya. Punya kamu sodakoh 500 tahun? Sodakoh tiap minggu aja garuk-garuk kepala. Betul nggak gitu? Orang tua minta jajan sebulan sekali aja udah engap. Ayo, orang tuanya datang, nak, pengen punya kerudung, dibeliin. Nak, pengen punya baju seragam, dibeliin. Nak, pengen punya sendal, minta mulu. Betul nggak gitu? Ini yang mau jadi andalan. Patuhmu sejauh mana? Hah? Alhamdulillah jamaah, semenjak ikut zikir manakib aja saya dan jamaah setiap malam ada pengajian, kita mendoakan orang tua. Sebelum manakib kapan ingat doain orang tua? Paling lebaran doang. Nah, betul nggak gitu? Paling Idul Fitri datang ke makam, emak. Kata emaknya, setahun sekali. Kayak procet orang dibawa. Rengginang ulen, kue duit keras. Betul nggak gitu? Alhamdulillah semenjak ikut manakib setiap malam Sabtu li abi wa umi astagfirullah. Betul nggak gitu? Istiqomah di imam-imam, ada malam Senin, ada malam Selasa, ada malam Rabu, ada malam Kamis, ada malam Jumat. Di guru besar kita setiap Sabtu malam Minggu selalu kita diajak memohonkan ampun dari dosa kedua orang tua kita agar diampuni oleh Allah. Ini wujud bakti yang sangat luar biasa. Ayo belum manakib tiap malam doain apa kagak? Kalau hajatan doang. Mau hajatan datang, mak doain ya mak, pak doain pak, biar hajatan berkah. Yang diundang-undang pada datang, biar ada untungnya. Kata bapaknya, kata emaknya di alam meruh, giliran pentingnya datang loh. Betul. Ini pun nggak bisa jadi bekal saya dan jamaah. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Pada hari akhir nanti, yaitu akhir daripada kehidupan, kiamat itu namanya. Tidak ada yang bisa selamat sampai kepada Allah yang bawa bekal apapun, yang punya perbekalan apapun. Tidak ada yang selamat illa man ata Allah biqalbin salim, kecuali yang punya hati yang salim, hati yang bareng dengan Allah, hati yang isinya Allah, hati yang tidak menyekutukan Allah, hati yang menjadi rumahnya Allah. Itu perbekalan, betul nggak gitu? Itu perbekalan. Kehidupan dunia pun sama perbekalannya, bukan ilmu. Bukan banyak orang punya ilmu songong ke orang tuanya. Banyak kan yang pinter yang songong mah, yang goblok mah jarang songong. Kadang yang pinter mah yang ngomong, mak tahu apa sih mak? Sekolah kagak apa kagak? Betul gak gitu? Bapaknya ngomong, tahu apa sih pak? Apa ayatnya? Apa hadisnya? Bapaknya meleguk doang. Dalam hati ngomong, nyesel gue mondokin ini anak. Pikir gue pondokin pinter, membelain gue nyariin hadis, malah nanya hadis sama gue. Kalau kawan gue duluan yang jadi, bukan dia. Betul gak gitu? Ayo coba. Kamu bu, kamu pak yang punya anaknya pinter S1, S2, kasih saran coba. Kasih nasihat coba. Ditambah ibu bapaknya buta huruf, gak bakalan didengerin. Bukan itu, bukan hidup di dunia. Apa
Apa sih bekal hidup di dunia ini? Tidak lain la haula wala quwata illa billah. Setelah kamu bersandar kepada Allah, baru datang Nabi ke muka bumi ini. Innama bu'istu liutami mama karimal akhlak. Akhlak itu lebih utama ketimbang ilmu. Orang punya akhlak pasti itu orang pinter. Orang pinter nggak punya akhlak berarti belum tergolong orang bener. Betul nggak ya? Ayo coba. Soal kepintaran mah gampang. Zaman sekarang apalagi zaman canggih. Google nanya apa aja ada. Bah Google, tunjukkan jalan. Sebelok kanan, belok kanan. Jangan belok kiri goblok. Belok kanan. Betul nggak gitu? Itu orang masih belok kiri mah rumah janda. Nah ini yang dibikin pusing sama itu tuh. Betul nggak gitu? Belok kanan. apa namanya? GPS. Ya. Tapi kalau kamu belan itu ke tempat pondok yang lama jangan pakai GPS itu, pasti nyasar. Kenapa? Google nggak biasa jalan di galengan. Beneran hadirin, setiap yang datang ke Sukamekar itu pakai GPS mesti dibawa ke pohon pisang, ya kan ya, ngalamin ya. Saya mikir kok pada dibawa ke pohon pisang. Oh ternyata Google punya kelemahan. Apa? Galengan sawah. Bukan rute jalan galengan sawah itu sebenarnya, bener nggak? Galengan itu perbatasan sawah, karena orang kita kreatif dijadikan jalan. Makanya bagi Google itu bukan jalan, itu perbatasan antar milik sawah. Nah kita dipakai jalan, Google nggak nerima, akhirnya belok kanan. Nah, ingat lo ya, apa bekal kita di yaumil akhir? Jawab yang bareng, apa bekal kita di yaumil akhir? Apa bekal kita menghadap Allah? Yaitu Allah bekalnya. Sholatku adalah, ibadahku adalah. Betul apa enggak? Artinya apa? Itu semua daya kekuatan. Kalau kita bisa ibadah karena diberikan kekuatan ibadah oleh, bisa sholat diberikan kekuatan oleh, bisa berbuat baik diberikan kekuatan oleh. Jadi kamu nggak bawa bekal-bekal yang lain. Tidak seperti orang yang sudah punya ibadah 500 tahun karena dia merasa ibadah darinya. Nah, tirakat darinya, semua berasal darinya. Akhirnya dibawa, ya Allah, kenapa engkau masukkan aku ke dalam surgamu lantaran rahmatku? Lalu bagaimana dengan ibadah-ibadahku? Baik, malaikat dihisab saja, ditimbang itu sama matanya sebelah, ditimbang, celek, habis, hadirin. Habis, sama kayak kita motong di sawah orang, kita bawa 2 karung dari tengah sawah, capek banget. Pas ketemu yang punya sawah langsung ditaker 1, 2, 3, 4, 5, kita trok 1. Nyesek apa kagak? Kita ngebot, ngerti ngebrot? Ngebot ya, ngeperak ya. Itu dari jam 3 subuh udah ngeperak. Kenapa kok malam-malam? Biar nggak kena panas. Pagi-pagi udah kelar. Itu sawah dalamnya sampai dengkol. Manggul padi udah ngap-ngapan. Itu ngapa takerannya 5:1. Betul nggak gitu? Coba bawa sudah kalau nggak percaya perbekalan itu. Jangan itu dijadikan bekal hadirin. Jadikan itu sebagai kepatuhanmu kepada Tuhan. Alhamdulillah. Jadikan sholatmu sebagai kepatuhanmu kepada Allah. Jadikan amal baikmu sebagai kepatuhanmu kepada Allah. Tidak untuk sebagai bekal-bekalmu di yaumil akhir nanti. Bekalku cukup satu. Dia Zat yang Maha Tunggal, tiada sekutu. Allah Azza wa Jalla. Dialah akan menjadi penyelamat dunia dan akhiratnya. Allahumma. Betul nggak jamaah? Ayo coba. Apalagi yang baru insaf kemarin sore, Allah mau jadi bekal ngaji baru 2 minggu. Buat bekal ditimbang sama kuku doang udah habis. Kata Allah udah malaikat timbang itu amal baiknya sama kuku, langsung bubar hadirin. Kenapa? Coba hidup nggak punya kuku kurang bagus hadirin. Kurang bagus, kita menunjuk ya itu ngapa licin.
Kukunya kagak. Mengorek upil susah. Hah? Kuping gatel dikorek kagak kena-kena. Kenapa kagak kena-kena? Kukunya kagak ada. Ribet apa enggak? Ribet. Ini jari-jari ini ada gunanya semua, kuku juga ada gunanya semua. Itu semua adalah bagian nikmat yang tidak pernah Allah perhitungkan kepada saya dan jamaah. Jadi kalau kalian perhitungan kepada Allah, maka Allah akan balik ngitung lagi. Maka dijamin kita akan rugi total. Tapi kalau kita nggak hitung-hitungan, Allah pun tidak akan hitung-hitungan. Kenapa? Karena kamu bicaranya cinta kepada Allah, Allah pun akan bicara cinta. Cinta tidak akan ada perhitungan satu dengan yang lainnya. Tidak ubahnya ibu merawat anak dari kecil, dari dalam kandungan sampai dewasa. Karena merawat dengan cinta, nggak ada hitung-hitungannya. Dia nggak berpikir habis berapa juta membiayai anaknya sekolah, habis berapa lama waktu yang dihabiskan untuk membimbing merawat anaknya, habis berapa tenaga yang dikorbankan untuk anaknya, gak ada hitung-hitungannya. Kenapa? Karena ibu merawat dengan cinta. Tapi kalau merawatnya tidak dengan cinta, merawat anak orang, itu hitungannya sebulan jelas hadirin. Kalau kata gaji telat, bocah dicubitin mulu. Betul nggak gitu? Emang udah jatuh tempo belum juga dia cubitin. Apa bocah nangis? Emang lagi rewel pantat pada biru. Cubitin terus. Betul nggak gitu? Ayo coba babysitter, itu nggak merawat dengan cinta, tapi merawat dengan harga bayarannya. Semakin mahal bayarannya, maka rawatannya akan semakin bagus. Semakin murah bayarannya, rawatannya pun biasa-biasa saja. Telat bayarannya, anakmu akan nangis tiap jamnya. Betul nggak gitu? Karena kalau merawat tidak dengan cinta, pasti dengan hitungan. Sekarang saya mau tanya, kamu kumpul ke tempat ini, ayo, dengan kekuatanmu apa dengan kekuatan cinta? Kamu ibadah ya, sama ya, harus dengan modal cinta. Kenapa kamu sholat? Saya cinta kepada Tuhan saya. Kenapa kamu sedekah? Saya cinta dengan agama saya. Kenapa kamu berbuat baik? Karena saya cinta dengan sesama saya. Kenapa kamu tidak benci? Karena saya cinta dengan sesama saya. Saya nggak bakal pernah baca takdir orang lain. Saya tidak akan pernah ngurus takdir orang lain. Saya menerima takdir sendiri aja udah susah, apalagi ngurus takdir orang lain. Hidup ini tidak bermasalah. Orang hidup tidak ada yang bermasalah. Kenapa? Karena memang hidupnya sudah digariskan oleh Tuhannya. Amin. Allahumma. Ayo, orang hidup ini sudah masing-masing bawa garis takdir apa enggak? Masing-masing bawa. Cuman terkadang lu aja yang bermasalah sama kehidupan orang lain. Orang lain dibaca, kok dia begitu ya? Kok dia begitu ya? Lu jangan makin bacain orang ini, orang itu. Lama hidup lo. Betul nggak gitu? Kok dia begitu? Memang dia harus begitu. Kok dia begini? Memang dia harus begini. Kenapa kok begitu? Karena digitukan oleh Yang Maha. Kenapa kok begini? Karena diginikan oleh Yang Maha Kuasa, yaitu Allah. Saya begini juga diginikan. Jadi saya tidak akan membahas takdir orang lain. Saya nggak bakal bikin pusing sama kehidupan orang lain. Kenapa? Karena kita juga punya hidup yang harus kita jalani dengan kerelaan hati, biar Tuhan senang atas pemberiannya kepada kita. Itu kadang repot membaca orang. Tuh kagak pernah ngaji dia itu. Lah ngapain ngurusin orang? Betul nggak gitu? Mau jadi apa itu nggak mau ngaji? Lah jadi orang lah. Mau jadi monyet. Ya harusnya kan begini ke guru. Lu aja yang begitu, nggak perlu orang. Betul nggak gitu? Tuntut diri sendiri dulu. Jangan capek nuntut orang lain. Orang lain dituntut habis-habisan. Harusnya begini. Dianya orang ngapa-ngapain. Nah, harusnya yang dagang banyak rajin. Nanti kalau dagang rajin untungnya gede tabungin. Nanti kan dapat 2 tahun bisa bikin rumah. Diikutin, akhirnya bikin rumah yang ngajarin orang punya rumah. Karena orang ngapa-ngapain. Paham apa enggak? Jangan sibuk dengan meliti kehidupan orang lain. Setuju? Setuju banget? Jangan sibuk kehidupan, apalagi pusing karena lantaran kehidupan orang. Biarkan dia hidup dengan ketentuan Tuhannya. Kamu hidup dengan ketentuan Tuhanmu. Yang penting satu pesan saya, berbaiklah satu dengan yang lain. Karena Allah senang kepada orang yang saling mencinta karena Allah, maka Allah akan cinta kepada orang itu. Udahlah, nggak perlu bahas-bahasan. Betul nggak gitu? Itu ngaji mah ngaji rajin, tapi begitu ngajinya lah biarin. Yang penting masih ngaji. Betul nggak gitu?
Itu lagi gini ngaji mau Allah rajin berkemana udah tapi mohon maaf utang gue cuma orang bayar. Utang mah lain urusan ngaji. Utang mah utang, ngaji is ngaji. Betul nggak gitu? Utang disangkut sama ngaji ya nggak ada hubungannya. Utang mah duit, ngaji mah dikir. Ayo nyambung apa kagak? Emangnya kiai kagak ngajarin lo, gua ngajarin atu-atu jamaah. Lu punya utang, bayar. Lu punya utang berapa? Bayar masa kayak begitu. Tiap minggu orang kelar tuh ngaji. Betul nggak gitu jamaah? Jangan tuntut orang lain, tuntut sama dengan dirimu. Jangan tuntut, capek kamu. Jangan tuntut orang lain sama kamu. Ya, biarkan orang lain berbeda karena perbedaan itu sunatullah. Memang diadakan oleh Allah biar unik dunia ini. Dunia ini kalau sama semuanya nggak lucu hadirin. Kebun binatang kalau sama semuanya kagak resep. Kita masuk isinya monyet doang, kagak resep. Apalagi cuma kadal isinya, kadal semuanya. Kenapa kebun binatang ramai dikunjungin orang? Karena beda. Ada singa, ada macan, betul nggak gitu? Ada jerapah, ada kambing juga. Ayo coba situ bikin kebun binatang deh coba. Ayo coba bikin di Balong kebun binatang isinya kambing doang. Itu namanya peternakan. Betul nggak gitu? Makanya dunia ini disenengin kenapa? Karena beda-beda. Kamu tuntut orang semua sama supaya jadi diri kamu. Baca si fulan, oh kok begitu sih? Harusnya gini dong. Lah dia suruh jadi lu, orang bisa. Lu juga jadi dia kagak bisa. Betul nggak gitu? Jadi ayolah berjalan sesuai dengan ketentuan Tuhan. Yang penting ada saling kasih mengasihi satu dengan yang lain. Jangan menciptakan permusuhan di dalam kehidupan. Sudahlah, nggak perlu menciptakan permusuhan dan kebencian, betul nggak gitu? Hapus sudah kebencian di hati kita dengan apa-apa takdir orang lain. Biarkan saja udah. Hiduplah damai dengan takdir ini, saudaraku. Ya, setuju? Yang terpenting satu, bekal hidup di dunia yaitu Allah, bekal hidup di akhirat yaitu Allah. Tapi jangan lupa untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, rela dan ridho dengan apa yang Allah tentukan sebagai wujud kepatuhanmu kepada Tuhanmu. Allahumma. Itu hanya sebagai wujud kepatuhan ya, nggak bisa jadi bekal itu. Ayo coba bawa bekal sono, kutuk mamanya datang bisa mati bawa bekal. Ya Allah, saya punya sholat nih kemarin Ramadan full saya, yang Ramadan full, terus lagi sholat saya full, terawih saya full. Ya udah, berapa setahun? Lu hidup berapa tahun? 25 tahun, 24 kemana? Nganggur. Ayo coba bawa bekal. Hitung-hitungan yuk, hitung-hitungan. Ayo hitung-hitungan nikmat Allah dengan ibadah kita banyakan mana coba ayo. Ayo banyakan mana? Lo ini yang kamu jadiin bekal nanti ke depan, rugi. Nggak kuat. Bekalnya cukup Allah sajalah, seperti para aulia Allah ya. Aulia Allah membawa bekal hanya Allah bekalnya. Cari sudah riwayat-riwayatnya sudah. Cari sudah para hadis-hadisnya, cari sudah ayat-ayatnya. Satu titik bekal yang paling utama, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kadang-kadang ngerasa pede, sholatnya sudah aktif ke masjidnya. Ini nanti kalau di akhirat baru akan menjadi tolak ukur yang paling utama. Kalau sholat kita bagus, nanti ibadah kita bagus semuanya. Sholatnya nggak bagus, ini nanti ibadah nggak bagus semuanya. Balik tanya saya, sholat lu udah bagus belum? Ayo coba kali udah tanya. Umpamanya kita bilang, sholat adalah fondasi yang paling utama. Sholatmu bagus, maka semua amal ibadahmu bagus. Sholatmu rusak, semua akan rusak. Pertanyaan satu, kamu sudah tahu sholatmu bagus atau tidak? Tidak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Yang tahu itu hanyalah Allah. Mau tanya Tuhan situ. Ayo coba, Tuhan sholat sudah bagus atau belum? Mana bisa kita seperti itu? Jadi nggak bisa dijadikan patokan itu keutamaan. Tapi jalankan sebagai wujud kepatuhan kita kepada Allah. Jalankan sebagai kepatuhan, jalankan sebagai ketundukan, jalankan sebagai ketakwaan. Karena kamu seorang hamba wajib nurut perintah Allah. Betul? Jadi bekal kita adalah yang keras, bekal kita adalah mau bekal sholat,
nggak punya. Betul nggak gitu? Nggak punya saya. Kenapa kok nggak punya sholat? Bukan karena kamu nggak pernah sholat. Saya sholat kok. Tapi itu bukan sholat saya. Itu kekuatan. Nggak bawa bekal sodako. Nggak punya sodako. Gak punya sholat manusia ini, gak punya sodako manusia ini, gak punya amal baik manusia ini. Karena itu semua kepunyaan kita sendiri juga kepunyaan. Kita punya Allah, apa yang kita lakukan semua kekuatan Allah. Masa kita mau jadiin milik kita? Gak punya malu berarti kita. Betul gak gitu? Kita sendiri kepunyaannya kok. Apa yang kita lakukan adalah kekuatannya. Maka kita cuma punya satu. Apa kita punya? Yaitu Allah. Saya nggak punya ini, nggak punya ini, nggak punya ini, nggak punya ini. Karena saya hanya punya Allah. Alhamdulillah. Jadi kita cuma punya Allah. Jangan kecil hati saudaraku. Kita punya Allah. Betul nggak gitu? Kan udah jelas sholat itu kepunyaan Allah. Walaupun kamu yang melakukan, tapi kan Allah yang menghendaki, Allah yang berikan kekuatan. Kalau Allah cabut malesnya, cabut rajinnya, jadi males apa enggak? Allah kasih umpama kamu ogah, Allah kasih kamu sakit, Allah kasih kamu lupa, bisa apa enggak? Nggak bisa. Dikasih lupa aja udah nggak bisa. Tapi kalau Allah berkehendak kamu gak akan dijadikan orang istiqomah, dijadikan orang ahli ibadah. Itu berarti kemampuan dan kepemilikan Allah. Dunia ini punya Allah, istrimu kepunyaan Allah, anakmu kepunyaan Allah, kamu juga kepunyaan Allah, hartamu juga punya Allah, tenagamu juga punya Allah, matamu punya Allah, akalmu punya Allah, ibadahmu punya Allah. Kamu nggak punya apa-apa, jadi nggak sok-sokan bawa bekal apa-apa. Cukup kita hanya punya Allah saja di dunia ini. Betul nggak gitu? Kita cuma punya Allah. Makanya jangan jauh-jauh dari Allah. Biar Allah nggak jauh sama kita. Yo yang rajin ingat kepada Fadkuruni adkurukum, ingat kepadaku niscaya aku akan ingat kepadamu. Betul nggak gitu? Kalau kita ingat Allah, Allah ingat kepada kita. Kita dekat kepada Allah, Allah akan mendekat kepada kita. Jangan jauh-jauh dari Allah. Jangan terlalu dekat dengan amal ibadahmu. Jangan terlalu dekat dengan itu. Nanti kamu jauh dari Allah. Betul nggak gitu? Nanti kamu dekat dengan kesombongan. Naudzubillah. Jangan terlalu dekat dengan sedekahmu. Nanti Allah menjauh darimu. Sombong akan dekat denganmu. Kalau sudah sombong bersarang di dalam kehidupanmu, maka kamu tidak akan bisa menganggap orang lain, tidak akan bisa menghargai orang lain, tidak akan mampu melihat kebaikan-kebaikan orang lain. Kalau sombong sudah bersarang di dalam kehidupanmu, kamu akan merasa lebih baik daripada orang lain. Tarik sis. Kupon jalan dulu ya. Biar nafas.